Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli dan yang lainnya berada di tempat yang tak dikenal. Bahkan di tempat itu mereka tidak merasakan adanya angin sedikit pun. Tak hanya itu saja, air laut di sana juga terlihat sangat tenang. Secara tiba-tiba mereka dibuat terkejut dengan kemunculan monster dari dalam air tersebut. Hanli tentu tak tinggal diam dan segera melancarkan serangannya ke arah monster itu. Ziling bertanya pada Hanli apakah senior melihat sesuatu. Hanli menjawab bahwa diriku melihat seekor binatang haromus. Meining berkata jika selama ini aku belum pernah sekalipun mendengar tentang binatang itu. Hanli menjelaskan jika binatang ini tak pernah ditemukan di lautan bintang kekacauan. Oleh karena itu kalian berdua tidak pernah mengetahuinya. Hanli memberitahu jika tempat ini bukanlah lautan bintang kekacauan, melainkan laut yang tak berakhir. Orang-orang dari Surgawi Selatan yang menemukan nama binatang itu. Dan seperti yang mereka katakan, jika ini benar-benar tak akan ada akhirnya. Hanli kemudian mengatakan jika laut berada di benua utara, sehingga kita harus terbang menuju ke selatan. Hanli berpikir sudah lebih dari 1 abad sejak aku bertemu dengan Nanggongwan. Hal itu membuatku penasaran bagaimanakah keadaannya saat ini. Dijelaskan bahwa kerajaan Xi adalah negara paling utara di bagian selatan surgawi. Dan kerajaan Xi sedikit lebih besar dari kerajaan Yue. Yang mana kerajaan Yue adalah tempat di mana Hanli berasal. Serta kerajaan tersebut juga terbagi menjadi 7 negara bagian. Di antara negara bagian itu, Min adalah negara bagian yang paling dekat dengan laut tak berujung. Bahkan juga negara bagian yang paling besar dibandingkan dengan negara-negara bagian yang lainnya. Ada juga Salt Sun City yang dikenal sebagai ibu kota negara Min, yang merupakan kota terbesar di negara-negara bagian tersebut. Ziling tak menyangka jika kita bisa terbang selama 4 bulan. Hanli menjawab bahwa kita sangat beruntung karena berhasil sampai ke daratan dengan selamat. Ziling berkata jadi senior terlahir di Surgawi Selatan. Oleh karena itu, jika senior mengetahui jalan di sekitar tempat ini, tolong jaga kami berdua. Hanli menjelaskan diriku memang benar-benar berakhir di lautan bintang kekacauan secara tak sengaja. Saat itu aku sedang diburu oleh beberapa kultivator, yang hal itu membuat diriku melarikan diri dari sana, sehingga kehilangan koneksi dengan guru serta sekteku dahulu. Dan aku tak bisa menjamin jika diriku mengetahui jalan di sekitar tempat ini. Lalu Hanli mengeluarkan 2 buah tulisan giok untuk Ziling dan juga Meining, yang mana 2 tulisan giok tersebut berisi terjemahan dari tulisan Selatan Surgawi. Hanli menegaskan setelah diriku mengetahui semua perubahan yang ada di sini pada abad terakhir, maka aku akan mengasingkan diri untuk mempersiapkan naik ke tingkat Naskensol. Hanli bertanya bagaimana dengan rencana kalian berdua. Ziling menjawab jika aku baru saja mencapai core formasi, jadi diriku masih belum menstabilkan kekuatan yang kumiliki. Sehingga aku juga ingin mencari tempat tinggal untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Kemudian Ziling bertanya pada Meining apakah rencana yang kau miliki. Meining menjelaskan jika diriku juga masih belum tahu, karena aku baru mencapai tahap Foundation Establishment. Yang hal itu membuat diriku ragu bisa mencapai core formasi, kecuali aku menemukan pil ajaib atau kultivator tingkat tinggi dan menjadi selirnya. Mendengar penjelasan dari Meining membuat Ziling sangat terkejut. Ia memberitahu bahwa menjadi selir sama saja seperti alat kultivasi seseorang. Dan bayangkan jika dirimu berakhir dengan pria jahat
yang hanya mengambil keuntungan darimu. Ziling menegaskan jika kau benar-benar membutuhkan teman Dao, dirimu perlu seseorang yang dapat diandalkan seperti senior Hanli. Mei Ning berpikir aku telah kehilangan seniorku, sehingga membuat diriku tak memiliki siapapun untuk dimintai tolong. Dan memang benar bahwa senior Hanli sangat kuat serta baik hati. Ziling bertanya pada Hanli bagaimanakah pendapatmu tentang ide tersebut. Sementara Hanli bergumam jika sepertinya kau selalu bersungguh-sungguh dengan perkataanmu. Mei Ning pun menjadi malu mendengar jawaban Hanli. Lantas Hanli menjelaskan bahwa Nona Mei Ning adalah wanita cantik dan berkarakter baik, sehingga pasti banyak pria yang ingin mendekati dirinya. Namun aku hanya ingin fokus pada jalanku sebagai seorang kultivator. Oleh karena itu, diriku tak akan terlibat dalam hubungan romantis seperti yang dilakukan banyak orang. Lagi pula, aku juga sudah terbiasa dengan kesendirian. Selain itu, hidupku penuh dengan hal-hal yang berbahaya. Jadi, jika kau menjalani hidup denganku, maka dirimu tak akan pernah bahagia dan selalu dalam kekhawatiran. Mei Ning seketika terkejut dengan semua perkataan Hanli. Sedangkan Ziling tak percaya jika Hanli benar-benar akan menolak Mei Ning. Dirinya mengatakan selain para kultivator Naskensol, tak ada seorang pun di dunia ini yang lebih kuat daripada senior. Jadi tidak bisakah senior melindungi seseorang yang rentan seperti Mei Ning? Hanli menjawab, bukankah kau sudah tahu jika aku memiliki beberapa musuh yang sangat kuat? Sehingga jika diriku belum mencapai tahap Naskensol, maka aku tak pernah mempertimbangkan seseorang untuk menjadi kekasihku. Dan jika aku menyeret Nona Mei Ning dalam hal ini, mungkin diriku hanya akan menyakitinya. Mei Ning penasaran apakah kau akan mempertimbangkan untuk menerima diriku setelah kau mencapai tahap Naskensol. Hanli terkejut karena ternyata Mei Ning mau menunggunya sampai mencapai tahap Naskensol. Hal itu membuat Hanli berpikir, apakah Mei Ning benar-benar tak percaya dengan kemampuannya sebagai seorang kultivator. Hanli menjawab bahwa diriku juga tak yakin apakah aku bisa sampai ke tahap Naskensol. Bahkan jika aku berhasil, diriku tak tahu berapa lamakah waktu yang dibutuhkan. Sementara Mei Ning berpikir pada tahapku saat ini, tak peduli ratusan ataupun puluhan ribu tahun, pasti akan terlalu lama. Meskipun aku benar-benar mencintai Hanli, bisakah diriku menunggu selama itu tanpa rasa menyesal? Kemudian Hanli mengeluarkan sebuah pil kultivasi yang dibuat dengan menggunakan inti binatang iblis. Dirinya mengatakan, daripada kau berpikir untuk mencari teman Dao, lantas mengapa kau tak mencoba fokus untuk bekerja keras sendiri? Dan mungkin dirimu akan membentuk core formasi seperti Nona Ziling. Kemudian Mei Ning pun mengambil pil yang diberikan Hanli. Ia bergumam bahwa ini adalah pil inti terbaik yang pernah aku lihat. Dirinya juga menyadari jika Hanli jelas-jelas menolak untuk menjadikannya sebagai seorang selir. Namun sekarang Hanli memberiku pil inti yang sangat berharga ini, sehingga dia benar-benar membuat diriku menjadi sangat bingung. Ziling memberitahu karena senior Hanli telah berbaik hati, maka kau harus menerimanya. Dan mungkin setelah kau mendapatkan lebih banyak obat roh, dirimu pasti akan mencapai core formasi dengan kekuatanmu sendiri. Waktu pun berlalu seperti biasanya, dan lebih dari 100 tahun setelah Hanli pergi, situasi di Surgawi Selatan telah berubah sangat besar. Dijelaskan bahwa dengan keadaan warga Mulan yang terancam, sekte baik maupun sekte iblis mengesampingkan dendam mereka untuk membantu aliansi 9 negara. Tak hanya itu saja, bahkan aliansi Dao Surgawi serta kekuatan yang relatif netral juga harus ikut membantu. Kerajaan Si dan 2 bangsa tetangganya dianggap bawah dari aliansi Dao Surgawi. Sementara itu, sekte pedang kuno, sekte awan yang jatuh, serta aula segudang adalah sekte-sekte utama dalam aliansi. Ada juga gunung mimpi berawan, tempat sekte awan jatuh berada. Tempat ini terkenal karena sumber energi spiritualnya yang suci di seluruh Surgawi Selatan.
Jauh di dalam gunung ini terdapat pohon inti spiritual legendaris dan dikenal sebagai tumbuhan ilahi terakhir dari 3 tumbuhan di dunia kultivasi. Kelangkaan pohon tersebut menjadikannya lebih berharga dibandingkan dengan bambu guntur surgawi dan kayu pengembang jiwa. Hal itu dikarenakan akar pohon tersebut akan menghasilkan cairan spiritual yang disebut dengan ramuni primordial. Cairan ini diperlukan untuk menjadikan pil pembentuk roh menjadi pil suci bagi mereka yang ingin memasuki tahap Naskensol. Tak sedikit orang yang menginginkan pil luar biasa ini karena mengandung keberlimpahan energi spiritual. Bahkan banyak sekali sekte yang berusaha untuk merebut gunung itu. Hingga pada akhirnya Gunung Mimpi Berawan jatuh kepada 3 sekte. Di antaranya ada sekte Pedang Kuno, sekte Awan Jatuh, dan sekte Balai Myriad. Shin kembali pada Hanli yang bercerita bahwa saat itu sekte Awan Jatuh sedang mencari murid baru. Kemudian setelah diriku berpamitan pada Ziling dan juga Mei Ning, aku ingin membuka tempat untuk berkultivasi dalam kesendirian. Namun tiba-tiba aku tersadar jika pil yang diriku minum tak lagi memberikan efek. Hal itu membuatku berpikir bahwa ini sangatlah aneh. Karena jika kehilangan efeknya itu harusnya terjadi setelah aku masuk ke tahap Naskensol. Jadi apakah diriku sudah tak tahan lagi terhadapnya? Ataukah ini adalah efek samping dari anggur Jetfire? Tapi padahal apapun aku tak bisa menelan pil ini secara paksa. Sehingga saat ini diriku tak memiliki pilihan lagi selain berkultivasi di suatu tempat dengan energi spiritual yang berlimpah. Jadi aku harus bergabung dengan salah satu dari 3 sekte di Gunung Mimpi Berawan. Myriad Hall terkenal karena barang-barang istimewanya untuk berkultivasi, sehingga itu adalah pilihan utama yang harus aku pilih. Meskipun sekte Pedang Kuno adalah yang paling kuat, tapi mereka punya persyaratan yang ketat bagi murid-murid dalam yang baru datang. Namun, murid-murid mereka semua berasal dari keluarga berada yang sangat merusak, yang meninggalkan sekte Awan Jatuh yang terkenal karena keterampilannya dalam membuat pil. Dan rupanya standar perekrutan mereka adalah yang paling mudah. Diriku juga pernah mendengar bahwa para penatua di sekte tersebut memiliki resep untuk pil spiritual, yang hal itu tentu akan sangat berharga. Seorang pria berkata jika aku berpikir bahwa sekte ini akan dengan mudah menerimaku. Lalu temannya menjawab jika diriku juga pernah dengar bahwa sekte ini seharusnya terlalu ketat. Mereka berdua terus mengeluh karena jalur gunung yang harus mereka lewati sangatlah panjang. Sedangkan Hanli bergumam bahwa ini hanyalah rangkaian ilusi yang dibuat di atas bukit. Dan sepertinya mereka ingin menguji beberapa kekuatanmu. Tak lama kemudian, rombongan tersebut kini telah sampai di sebuah platform besar. Mereka semua terpana karena platform di sana sangat luas. Sementara Hanli berpikir bukankah ini adalah sebuah bangunan. Dan memang benar ternyata tempat tersebut adalah Aula Awan Ilusi yang rupanya milik sekte Awan Jatuh. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 135 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.